Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota kelompok Novel Zakwan Al-Hakim. Saya Rizky Aji Ramadhani dan Yanwar Ramadan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran Soli. Yang pertama adalah konsep model pembelajaran Soli. Model pembelajaran yang inovatif yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman materi siswa, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran self-organized learning environments atau model pembelajaran Soli. Dengan menerapkan model Soli diharapkan dapat meningkatkan pemahaman materi siswa dengan adanya berbagai macam teknologi. Perkembangan internet, komputer, dan smartphone menjadikan dunia yang dulunya jauh akan menjadi dekat. Kemudahan dalam mengakses dan menerima informasi menjadi salah satu faktor yang seharusnya memberikan keuntungan dalam proses pembelajaran. Dan setiap orang yang terlahir akan dibekali dengan rasa keingintahuan. Kehadiran dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam mengakses informasi. Dua proses ini yang dipertemukan dan dioptimalkan oleh model pembelajaran Soli. Dalam konteks pembelajaran yang dilakukan di sekolah, model pembelajaran Soli digunakan oleh guru dalam mengeksplorasi kedalaman pemahaman materi kepada peserta didik dengan memanfaatkan rasa keingintahuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Model pembelajaran Soli memiliki tujuan untuk membentuk kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kompetensi yang diharapkan akan terbentuk dalam diri peserta didik melalui model pembelajaran Soli melalui model pembelajaran Soli ini antara lain yang pertama yaitu berpikir kreatif atau creative thinking. Model pembelajaran Soli dapat merangsang setiap peserta didik untuk melatih rasa ingin tahu yang dimilikinya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan. Berbekal rasa ingin tahu yang dimiliki dan dengan adanya fasilitas internet, peserta didik dapat mencari alternatif jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan tersebut melalui internet. Dan yang kedua, kemampuan memecahkan masalah atau problem solving capability. Dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, membuat peserta didik dirangsang untuk memecahkan masalah dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di samping itu, pertanyaan yang diberikan membawa peserta didik memiliki pengetahuan dan pertanyaan baru. Pertanyaan baru yang muncul tentu membutuhkan jawaban kembali. Proses yang berputar ini yang diharapkan menghasilkan kemampuan memecahkan masalah pada diri peserta didik. Dan yang ketiga, kemampuan berkomunikasi atau communication capability. Setiap jawaban yang didapat tentunya perlu didistribusikan ke peserta didik yang lain. Setiap peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban yang didapatnya berdasarkan pemahamannya sendiri. Dengan melatih tata cara menyampaikan jawaban itu diharapkan akan memunculkan dan melatih kemampuan berkomunikasi pada diri peserta didik. Selanjutnya adalah prinsip dan karakteristik pembelajaran Soli. Model pembelajaran Soli atau self-organized learning environment memiliki karakteristik yaitu menitik beratkan proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siapapun yang berkeinginan untuk belajar dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar lainnya yang dimilikinya. Pembelajaran Soli digunakan oleh tenaga pendidik dalam mengeksplorasi kedalaman pemahaman materi kepada peserta didik dengan memanfaatkan rasa keingintahuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Berikut beberapa poin karakteristiknya. Yang pertama, membebaskan peserta didik dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta lepas yang sudah ditetapkan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan ide-idenya lebih luas lagi. Yang kedua, menempatkan peserta didik sebagai kekuatan timbulnya interest
untuk membuat hubungan di antara ide-ide atau gagasannya, kemudian memformulasikan kembali ide-ide tersebut dan membuat kesimpulan. Yang ketiga, pendidik bersama peserta didik mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks, di mana terdapat bermacam pandangan tentang kebenaran yang datang dari berbagai interpretasi. Yang keempat, guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks. Yang ketiga adalah sintek atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran Sole. Model pembelajaran Sole terdiri atas 3 tahap aktivitas yang harus dilakukan oleh setiap peserta didik. Guru hanya bertugas memberikan pemicu dalam bentuk pertanyaan terkait materi-materi yang akan dibahas. Aktivitas selanjutnya tergantung kreativitas peserta didik masing-masing dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru tersebut. 3 tahapan aktivitas yang dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertanyaan. Memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Pertanyaan tersebut diharapkan juga dapat membuat peserta didik memiliki pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak lagi terhadap materi yang diajarkan. Yang kedua, investigasi. Peserta didik membentuk kelompok-kelompok kecil. Peserta didik dalam kelompok berkolaborasi satu dengan yang lainnya dengan menggunakan satu perangkat internet untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru tersebut. Apabila jaringan internet sangat terbatas, siswa dapat memanfaatkan buku paket ataupun lingkungan sekitar sebagai objek pengamatan dan penyelidikan. Yang ketiga, mengulas. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil penemuan mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, langkah-langkah guru dalam mempersiapkan big question. Yang pertama, buat pertanyaan yang memiliki jawaban lebih dari satu. Yang kedua, sertakan stimulus dalam pertanyaan yang dibuat. Yang ketiga, berikan pertanyaan yang terkait dengan hal-hal yang telah atau pernah dialami atau ditemui siswa dalam kesehariannya. Yang keempat, buat pertanyaan yang memungkinkan dapat dikembangkan lagi beberapa pertanyaan di dalamnya. Yang kelima, fokus pada masalah atau pertanyaan, bukan pada jawaban. Yang keenam, cobalah membuat pertanyaan brainstorming terkait dengan topik, konsep, atau ide. Aktivitas pembelajaran Sole. Yang pertama, aktivitas guru. Aktivitas guru yang pertama dalam pembelajaran Sole adalah guru memberikan contoh big question tematik sesuai mata pelajaran yang dibahas. Yang kedua, guru memberikan big question sintek 1 Sole. Yang ketiga, guru turut gabung dalam WhatsApp grup kelompok siswa. Yang keempat, guru memberikan stimulus terhadap capaian siswa. Selanjutnya, aktivitas siswa dalam pembelajaran Sole. Yang pertama, siswa membuat kelompok melalui WhatsApp grup. Yang kedua, siswa menjelajah berbagai sumber dari sumber belajar yang diberikan oleh guru sebagai clue. Kemudian siswa secara mandiri akan menambah informasi dengan cara browsing atau searching secara berkelompok. Sinteks 2 Sole. Mencatat hasil temuan atau informasi dari big question. Siswa saling berdiskusi di dalam kelompok WhatsApp group. Yang selanjutnya, siswa menyatukan jawaban yang diperoleh. Yang selanjutnya lagi, siswa mempresentasikan hasil jawaban kelompok melalui media Zoom meeting atau media lainnya. Dan yang terakhir, kelompok lain menanggapi. Dan yang terakhir, implementasi pembelajaran Sole. Terdapat 4 tahapan dalam perencanaan implementasi pembelajaran Sole. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan tindakan dengan menyiapkan rancangan penelitian, menyiapkan silabus pembelajaran, menyiapkan instrumen hasil belajar peserta didik, menyiapkan rencana pembelajaran semester, menyiapkan bahan ajar yang digunakan, menyiapkan media PowerPoint untuk membantu pembelajaran, dan menyiapkan administrasi pembelajaran lainnya.
Yang kedua, pelaksanaan. Pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan RPS dan bahan ajar yang sudah disiapkan pada tahap perencanaan. Yang ketiga, observasi. Observasi dengan memberikan beberapa pertanyaan dan tugas kepada peserta didik, kemudian peserta didik harus mengerjakan dan harus menjawab, dan hasil yang telah dikerjakan oleh peserta didik berupa skor. Yang keempat, refleksi. Refleksi yaitu dengan melakukan evaluasi hasil dari belajar peserta didik tersebut. Contoh, implementasi tahapan penerapan model pembelajaran Sole dalam pembelajaran seni budaya SMP kelas 7 untuk kompetensi dasar memahami prosedur penerapan ragam hias pada bahan alam adalah sebagai berikut. Langkah pertama yakni guru menyiapkan media pembelajaran daring via Zoom meeting dan memanfaatkan kelas maya. Yang kedua, siswa menyimak video terkait prosedur penerapan ragam hias pada bahan alam yang diberikan guru melalui kelas maya. Yang ketiga, siswa mengamati fenomena sekitar yang berhubungan dengan prosedur atau langkah-langkah kerja. Yang keempat, guru memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait teks prosedur, yaitu apa yang dimaksud dengan ragam hias, apa fungsi dari ragam hias, dan bagaimana prosedur penerapan ragam hias pada bahan alam. Untuk langkah kedua, siswa melakukan eksplorasi dan investigasi terhadap pertanyaan yang diberikan guru dengan memanfaatkan perangkat internet. Langkah ketiga, guru memonitoring pekerjaan siswa secara daring. Langkah keempat, siswa menyampaikan hasil eksplorasi dan investigasi kepada siswa yang lain. Siswa melakukan tanya jawab terkait presentasi yang disampaikan. Dan langkah kelimanya atau yang terakhir, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan dan menutup kegiatan dengan doa dan penutup.